Okay, good. Yeah. Good afternoon, everyone. Welcome to my class again. This is for English 1 classes, and today is the 6th meeting of us. Hari ini adalah pertemuan ke-6, and today is the 6th video that I uploaded in on Siakat, yang saya upload di Siakat. Dan this video is this video consists of the materials of today's meeting. Nah, jadi hari ini di video ini ada materi, berisikan materi tentang pembelajaran hari ini di pertemuan kali ini. Like a previous videos that I discuss, each videos I discuss about one materials. And this video I also want to discuss about one materials, also about future plan. And from this material I divided into 3. There are simple future, and then future continuous tense, and also future perfect tense. And I am sure that you have got this material when you were in high school. Saya yakin Anda sudah dapat materi ini saat Anda di high school ya, entah itu di junior high school atau di senior high school. Di SMP atau SMA Anda sudah dapat materi ini gitu, karena ini materi tenses ya. Materi tenses itu pasti diberikan di level yang dasar gitu dalam belajar bahasa Inggris. Okay, as I said to you just now, that our topic is about future plan, and it divided into some subtopic about simple future, future continuous tense, and also future perfect tense. Dan you can download these materials on Classroom. Anda bisa download materi ini di Classroom ya. Anda bisa langsung masuk ke Classroom, bisa download materi ini. Dan juga untuk tugas-tugasnya dan untuk ujian-ujiannya Anda juga bisa download. Anda bisa akses di Classroom karena saya upload semua tugas, dan untuk ujiannya itu juga di Classroom semua. Oke. Kita langsung saja kita masuk ke materinya. Ya. Anda bisa lihat di screen Anda, this is the basic of future tense. Jadi basic dari future tense itu apa sih? Talk about future activities. Jadi membahas tentang kejadian atau kegiatan di masa yang akan datang, future. Nah, basicnya di situ, dasarnya di situ. Dasar dari future plan adalah talk about future activity or future action. Nah, tapi nanti kita bahas, kita bagi lagi ke dalam bentuk yang simple future, ada juga tadi future progressive, dan juga ada future perfect tense. Nah, apa itu? Nah, kita bahas satu persatu. Kita mulai dari yang simple future. Nah, ini ya. Ya, Anda bisa lihat di sini keterangannya. Simple future tense is used to construct. Ini ya. Construct sentences about future time. As I said to you just now, that simple future itu digunakan untuk mengungkapkan kejadian di masa yang akan datang gitu ya. Di masa yang akan datang kita pakainya simple future tense. Untuk masa yang lampau kita pakainya past tense. Untuk masa sekarang, lalu untuk yang masa sekarang bisa berbicara tentang habit, lalu ya talk about present time itu adalah present tense. Present tense itu sendiri, past tense, present tense, dan future tense. In other words, future tense indicates the action which will occur in the future. Nah, yang akan terjadi di masa yang akan datang.
And then will, shall, and be going to are auxiliary verbs of simple future. Jadi auxiliary verb atau kata kerja bantu yang dipakai untuk future tense yaitu will, shall, and then be going to. Nah, nanti kita akan pelajari bagaimana kapan kita pakai will, when we use shall, and when we use be going to, and what are the difference between those auxiliary. Apa sih bedanya menggunakan ketiga auxiliary ini? Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, di sini ya, the use of shall as an auxiliary verb has been greatly reduced in recent time. We see it only in the formal writing. Jadi penggunaan shall itu untuk sekarang itu sudah jarang dipakai ya, karena semua pakainya will dan be going to. Shall itu hanya untuk writing form. As you know that untuk writing dalam bahasa Inggris itu writing itu formal, berbeda dengan speaking ya. Speaking itu ada yang formal dan ada yang informal. Tapi kalau untuk writing semua itu formal. Gitu. Oke, next we move to the right side. Di sini kita pindah ke bagian kanan. Di sini adalah structure atau pattern atau pola atau rumus dari simple future. Ini masih simple future ya. Untuk positive form, and then negative form, and then question form, and then negative question form, dan juga short answer form. Jadi bentuk yang positif atau kalimat positif. Polanya atau rumusnya ada pasti sudah tahu ya. Subject, subjeknya itu bisa I, you, he, she, it, they, we, you. Atau bentuk nama, misal nama orang itu juga bisa. Plus will atau shall. Nanti be going to polanya beda lagi. Plus verb 1. Nah, Anda harus ingat bahwa untuk future tense will, setelah will itu kan termasuk model ya. Will itu termasuk model. Setelah will itu kata kerja yang dipakai itu kata kerja bentuk pertama. Jadi tidak boleh diakhiri, tidak boleh bentuk present kayak kemarin, kayak tense present ya, diakhiri oleh s atau is, atau dalam bentuk past itu juga nggak boleh. Yang berakhiran d atau id itu nggak boleh. Jadi setelah will harus kata kerja bentuk pertama. Basicnya kata kerja ya, nggak boleh diakhiri oleh apapun. First form of verb. And then we move to negative form. Ini adalah bentuk negatif dari simple future. Tinggal ditambah not aja setelah will. Subject and then will plus not plus verb 1. And then for question form, untuk kalimat tanya itu will-nya di depan, baru diikuti oleh subjek dan juga kata kerja. Dibalik aja posisinya. And then next, negative question form. Kalimat tanya yang bentuknya negatif, will not plus subject plus verb 1. And then for the answer atau short answer form itu bisa yes, no plus subject plus will. Yes, I will. Yes, you will. Seperti itu. Oke, ini adalah pattern atau pola dari simple present tense. Next, we move to the usage of simple future. Okay. Jadi future tense ya. The usage of simple future. Jadi kegunaan dari simple future. Kapan sih kita pakai simple future gitu ya? Di kalimat yang apa atau di kejadian seperti apa? Di masa depan yang seperti apa yang kita pakai simple future? Nah, ini singkatnya seperti ini. Nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ini ya, for unplanned future action. And then contohnya winter will come soon. For offering, asking for request, promising, ordering, treating. For unpreventable action in the future with conditional time and purpose clauses. And then for thought, prediction, assumption, sureness, fears about future. And the last one for action decided at the moment of speech. Nah, kita akan bahas satu persatu nih. Maksudnya apa ini? For unplanned future action itu maksudnya seperti apa? Kita akan bahas satu persatu. Nih, simple future express future time after now. Ya, simple future itu mengungkapkan masa depan, waktu setelah sekarang gitu ya.
kejadian setelah sekarang. There is no planning, gak ada planning. It is used when talking about action that will take place due to future condition, uncertain action that will occur or not, and voluntary action. Jadi kejadian yang enggak di planningkan, nggak direncanakan sebelumnya, tapi terjadinya akan di masa yang akan datang gitu lah. Contoh, we will see him. We will see him. Kita akan lihat dia. Tapi kita nggak tahu nih masa depan. Kita nggak berencana gitu loh. Kita nggak berencana. Misal hari ini, besok saya akan lihat dia. Saya ngomong nih hari ini, besok saya akan lihat dia. Nggak seperti itu. Kalau posisi seperti ini berarti saya sudah merencanakan bahwa besok saya akan ketemu dia gitu. Nah, posisi the speaker talk about this one, the sentence we will see him, dia tidak merencanakan bahwa dia akan ketemu laki-laki ini gitu, tapi dia akan ketemu gitu. Paham ya maksudnya ya? Mary will go out, Mary akan pergi. I will stay at home, saya akan tinggal di rumah. Lalu yang kedua, it is used for the action that is decided at the moment of speech. Jadi kejadian ini diputuskan saat speakernya itu berbicara, saat itu juga gitu. Nih, I'm afraid we are lost. I will stop and ask the way. Jadi ini posisinya lagi nyetir ya, lagi nyetir entah naik mobil atau apa gitu ya, naik kendaraan. Saya takut kita ini nyasar gitu ya, kayaknya nyasar deh gitu. Artinya seperti itu kurang lebih. I will stop and ask the way. Saya tak berhenti dulu, tak tanya deh gitu. Contohnya gitu. Berarti ini I will stop ini diputuskan saat kejadian ini berlangsung. Paham ya? Tapi dia belum stop. Jadi kejadian saya akan stop saat speaker berbicara, itu aku akan berhenti. Tapi saat berbicara itu dia belum berhenti, dia akan berhenti nanti gitu. Paham ya maksudnya ya? Kalau actionnya itu saat speaker berbicara, itu nantinya continuous tense. Paham ya yang dimaksud ya? Jadi kejadian yang di masa datang ini, future-nya ini, I will stop ini diputuskan saat momen tersebut terjadi gitu. Jadi sebelum berangkat itu nggak akan belum ada rencana untuk stop dan akan tanya jalan, itu nggak berencana seperti itu, karena mungkin taunya ada gampang nih, ada Google Map dan lain sebagainya, tapi ternyata lost juga, nyasar juga gitu. This book is really interesting. Buku ini sangat menarik. Really, I read it. Aku akan baca ini. Jadi keputusan untuk membacanya itu saat si A itu ngomong gitu. Buku ini menarik loh gitu. Okay, next. It is used for facts that are related to the future and we cannot prevent them. Jadi fakta yang berhubungan dengan masa yang akan datang dan kita nggak bisa mengelak fakta tersebut. Contoh, winter will come soon, summer will come again, my son will be 3 next week. Jadi kejadian ini pasti akan terjadi di masa yang akan datang dan kita nggak bisa mengelak itu gitu. Itu fakta gitu. Summer, musim panas itu akan datang lagi nih, misal bulan depan bakal musim panas nih gitu. Fakta memang jadwalnya gitu ya, jadwal musimnya bulan depan atau minggu depan itu musim panas dan kita nggak bisa menghindar dari itu gitu. My son will be 3 next week. Mungkin minggu depan istrinya lahiran gitu ya, atau dia akan melahirkan anak ketiga gitu. Yang nggak bisa dihindari, memang faktanya seperti itu. Begitu. Next, yang keempat, future tense is used for someone thought, hope, prediction, assumption, sureness, fear about future action. Jadi future tense itu digunakan untuk mengungkapkan someone thought, pemikiran seseorang,
harapan seseorang, prediksi seseorang, asumsi, keyakinan, ketakutan terhadap masa yang akan datang. Contoh about thought itu pemikiran atau idea. I think this election will be a very important turning point in the history of the country. Ini pendapat ya, like opinion, like idea, like thought gitu. Saya pikir election itu pemilihan ya, pemilu kali ini pemilunya akan sangat penting dan menjadi turning point dibalik di sejarah negaranya. The weather will probably be hot. This is prediction, prediksi. Udaranya akan sangat panas. Hope itu harapan. I hope you will win the prize. Saya harap Anda akan memenangkan hadiah ini. Nah, ini ya, ada sureness, ada assumption, dan ada fear. And then next, future tense is used while offering, promising, ordering, treating, asking for requests. Contoh untuk offering atau menawarkan. The subject is very complicated. I will help you understand it. I will help you to understand it. Offer, menawarkan. Saya akan membantu Anda. Menawarkan, offering help, gitu, menawarkan pertolongan gitu. Misal temannya kesulitan nih mata pelajaran tertentu gitu, I will help you to understand it. Untuk promise, janji, I promise I won't tell this anyone. Saya janji saya nggak akan ceritakan ini ke siapa-siapa, padahal kenyataannya nggak tahu. Biasanya seperti itu ya kalau cewek-cewek, tapi nggak juga sih. Janji deh, janji nggak ngomong-ngomong, atau jangan ngomong siapa-siapa ya ini. Terus nanti yang diajak, yang yang diajak omong tadi, yang suruh janji itu juga ngomong ke orang lain, janji ya jangan ngomong, akhirnya tahu semua gitu. Biasanya sih gitu kalau anak-anak muda, tapi ya itu jangan gitu. Kalau janji atau secret ya Anda keep aja sendiri. And then yang keenam, it is used with conditional, time and purpose clauses. Conditional clause atau conditional tense, and then time, and then purpose clause. Contoh, if you marry me, I will make you happy for lifetime. Kalau conditional tenses itu statementnya, pernyataan dan kenyataannya itu berbeda, bertolak belakang. If you marry me, I will make you happy for a lifetime. Jika kamu menikah dengan saya akan membuat kamu bahagia sepanjang waktu. Padahal kenyataannya di ghosting juga. Misal, canda ghosting, gitu ya. Terus akhirnya, ya dia jahat. Enggak, bercanda. Intermezzo aja. Jadi gitu, conditional sentence itu seperti itu ya. Jadi statement, pernyataan, dan kenyataan itu berbeda. Tadi saya bercanda ya, jadi jangan dianggap serius. Tapi kalau relate, ya Anda harus bahagia gitu. Jangan sedih, jangan meratapi nasib gitu. You deserve to be happy with the way you choose. Dengan apapun pilihan Anda, you deserve to be happy. Biasanya kan kegalauan anak-anak muda itu masalah love biasanya gitu. Tapi jangan terlalu berlarut ya, karena masa depan Anda itu yang penting, yang harus Anda raih. Oke, next. Nggak usah terlalu banyak basa-basi, intermezzo. Next about shall. Yeah, the use of shall as an auxiliary verb has been greatly reduced in recent time. Seperti tadi saya sudah bicarakan bahwa shall itu sudah penggunaannya itu sudah reduce, sudah berkurang gitu saat-saat ini. We see it only in formal writing, hanya untuk writing saja. Writing, of course writingnya dalam bentuk yang formal. Kalau writing itu semua formal ya, kayak penulisan essay gitu-gitu kan formal.
Shall is mainly used to make an offer and a suggestion or to ask for advice with subject I and we in question. Shall I open the window? Bolehkah saya buka jendela ini? Shall we go to the theater tonight? Bolehkah kita pergi ke bioskop nanti malam? Something like that. Itu adalah the usage of shall on future tense. And then next, be going to. Nah, ini adalah pola untuk be going to tidak sedikit beda dengan yang tadi future ya. Kalau yang will, not future. Kalau yang will tadi subject plus will plus verb 1 selesai. Kalau be going to, be ini to be ya, subject plus be, to be nya bisa is, mr, tergantung subject yang dipakai, plus going to plus kata kerja bentuk pertama atau verb 1. Misal, I am going to Jakarta next week. Contohnya gitu. Nah, ini untuk negative form, question form, dan short answer form. Oke, saya lanjut aja. The using be going to, the usage of be going to. Penggunaan be going to itu untuk apa? Yang pertama, it is used to make prediction, especially when we can see something is about to happen. Sama-sama prediction, tapi nanti kita akan melihat bedanya apa dengan will. Contohnya, Clark and Lisa are engaged. They are going to marry next month. He is a student. He is studying English at the university. He is going to be an English teacher next year. Mary is pregnant. She is going to have a baby soon. Nah, ini contoh penggunaan be going to. Untuk penggunaan yang pertama yaitu make a prediction. Lalu yang kedua, it is used to indicate planned action. Okay, they have made reservation for their summer holiday. They are going to spend their holiday in London. The boss Wade reports about incomes every month. So he is going to write a report the day after tomorrow for this month. Okay, jadi penggunaan be going to untuk make prediction and also to make a planned action. Nah, this is different between will and be going to. Will is used to make prediction. There is no evidence. Jadi nggak ada bukti nih. Prediksi aja, hanya prediksi aja, nggak ada bukti bahwa hal itu akan terjadi, benar-benar terjadi atau tidak. Contoh, perhaps it will rain. It's just prediction. Kita nggak ngerti masa depan itu atau berapa menit yang akan datang atau berapa jam yang akan datang akan hujan atau tidak. Gitu. Hanya kayak ya hanya prediksi aja gitu. Nggak ada bukti, no evidence gitu. Nggak ada bukti dari perkiraan cuaca dan lain sebagainya, nggak ada. And then will is used for unplanned action in the future. I will fly to England. Faktanya bahwa I don't have a flight ticket. Jadi hanya kayak keinginan aja gitu, nggak terschedule gitu. Belum ada jadwalnya akan terbang kapan. Kalau be going to, it is used to make a prediction. If we have evidence, jika kita ada buktinya nih. Contoh, look at those black clouds. It's going to rain. Kita lihat langit hitam itu. Biasanya langit hitam itu mendung. Berarti akan hujan nanti. Nah, itu ada evidence-nya, ada buktinya. Buktinya apa? Langitnya mendung sekarang. Gitu. Kalau yang tadi, perhaps it will rain. Langitnya cerah-cerah aja. Gitu. Lalu yang kedua, be going to is used to indicate planned action. Jadi kejadian atau kegiatan di masa yang akan datang yang sudah terencana. I've got a ticket. Saya udah punya tiket. I'm going to fly to England. Saya punya tiket nih. Saya akan pergi ke London. Inggris. Jadi tahu ya bedanya ya. Kalau yang will tadi unplanned action in the future, nggak ada evidence-nya, nggak ada buktinya gitu bahwa masa depan itu akan terjadi, apa yang Anda statementkan gitu. Pernyataan Anda akan terjadi di masa yang akan datang, itu belum ada evidence-nya. Begitu. Okay, next we talk about future progressive tense. Basicnya future progressive tense itu kegiatan yang sedang akan terjadi di masa yang akan datang.
Paham ya? Itu di istilahnya Anda keep dulu kejadian yang akan sedang terjadi di masa yang akan datang. Di masa yang akan datang itu masih terjadi, sedang terjadi gitu. Oke. Nah, polanya will be plus verb ing. Kita lihat nih. Subject plus will plus verb ing untuk kalimat positif. Untuk kalimat negatif, subject plus will not be verb ing. Untuk interrogatif atau kalimat tanya, will subject be plus verb ing. Contohnya, I will be walking. Nih, bahasa Inggris itu kita belajar konteks ya, sekali lagi. Berarti ini artinya di masa yang akan datang saya akan sedang jalan nih. Misal saat ngomong itu jam 7. Berarti jam 9 nanti jam 9 saya itu masih jalan, masih akan sedang jalan gitu loh. Paham ya? Konsepnya paham ya? Nah, jadi seperti itu. Ya. The usage of future continuous tense yang pertama for interrupted action in the future, for specific time as an interruption in the future, for the action already happening now and expected to continue some time in the future, to ask question politely about the future while expressing the intention for the future, and also for parallel action or a series of parallel action. Nah, ini satu persatu kita akan bahas. Ini hanya kesimpulannya, summary-nya, the usage of future continuous tense. Nih, the first usage future continuous tense is used for interrupted action in the future. Jadi kejadian yang menyela di masa yang akan datang. In such sentences, it is not emphasizes how long the action has continued. On the other hand, it is emphasizes that the action will continue. Jadi yang ditekankan itu bukan berapa lamanya kejadian itu akan berlanjut, tapi yang ditekankan adalah bahwa kejadian itu akan berlanjut. Bukan berapa lamanya, tapi akan berlanjutnya, itu yang ditekankan. Contoh, when their daughter arrive in London, they will be waiting for her. When you get home, I will be watching this movie. Ketika Anda sampai rumah, pasti pada saat itu saya sedang nonton TV. I will be watching, saya akan sedang nonton TV. Gitu. Jadi bukan berarti saat kamu sampai I will sleep, no, saya akan tidur, enggak. Tapi I will watching this movie. And then yang kedua, it is used for specific time as an interruption in the future. Specific time interrupt the action. Menyela ya, kejadian menyela, waktunya itu sudah spesifik. They will be playing tennis at 5 o'clock. We will be having breakfast tomorrow morning. Kita akan sedang makan sarapan besok jam 9 pagi. Jadi sudah ada kayak planning ya, jam 9 pagi besok. Nah, misal kamu mau datang ke rumah nih, itu jam 8. Nah, jam 9 ya, kamu akan datang ke rumah, rencana mau datang ke rumah jam 9. Nah, pada saat jam itu kita tuh akan sedang sarapan gitu maksudnya. And then next, it is used for parallel action or series of parallel action, sometimes to describe the atmosphere. Jadi parallel action ya, jadi ada beberapa kejadian yang menggunakan future tense. While you are cleaning your room, I will be going shopping. Will be going to shopping. Will be going shopping, benar deh. He will be discussing the issue while we are watching TV. Kita akan sedang diskusi tentang suatu topik ketika Anda sedang menonton TV. Jadi ada dua kejadian gitu. And then future continuous tense. Jadi ini balik lagi ya ini ya. We will discussing the issue while we are watching TV. Oke, saat nonton TV kita juga akan bahas atau diskusi tentang suatu hal. Gitu. And then future continuous tense is used with still for the action which are already happening now and expecting to continue some time in the future. Penggunaan still.
ini kegunaan atau penggunaan still. We will still be dealing with these tasks in an hour. In 5 years, many animal species will still be disappearing. Kita akan we still be dealing with these tasks in an hour. Kita akan masih berkutat nih. Kita akan dealing with these tasks itu intinya gini. Kita akan sedang berkutat dengan tugas ini 1 jam yang akan datang gitu. Next, it is used to ask question politely about future. It's about asking something gitu. Will you be leaving Mexico tonight? Akankah kamu pergi ke Meksiko nanti malam? Will they be staying at the hotel during the vacation? Akankah kamu stay di hotel selama liburan? Lalu yang keenam, it is used while expressing the intention for the future. I will be helping my mother during the weekend. After the meal, we will be drinking a coffee. Jadi mengungkapkan intention. Jadi intention itu kayak pay attention, fokus ya, kayak fokus gitu ya. Ya, seperti itu. Yeah, and then this is the difference between simple future dan future continuous tense. Actually, both tenses show that the action will happen in the future. Dua-duanya talking about future, and the sentence made with them have approximately the same meaning. However, there is a slight difference. Masih ada nih perbedaannya sedikit. If we simply want to state that the action will happen in the future, we use simple future tense. But if we want to emphasize that the action will be in the progress at some time, we use future tense. Jadi gini, perbedaannya nih ya, contohnya sama-sama stay at hotel tonight. Yang satu pakai I will stay at the hotel tonight. Yang kedua I will be staying at the hotel tonight. Sama-sama future tense. Yang pertama di sini hanya mengungkapkan saja bahwa besok saya akan stay di hotel. Tapi yang kedua itu talking about duration, not duration ya. Jadi continue, bukan durasi ya. Durasi kan berapa lama ya. Continue, bahwa kejadian itu akan sedang berlangsung gitu. Paham ya yang dimaksudnya? Yang pertama itu hanya statement aja. We want to emphasize the continuation of the action. Jadi keberlangsungan dari kegiatan tersebut. Next, untuk yang terakhir yaitu future perfect tense, will have plus verb ketiga. Jadi di sini ya, at this time the future activity will be completed. Jadi kegiatan yang di masa depan itu sudah selesai dilakukan di masa yang akan datang. I will have eaten before 9 o'clock. Saya akan sudah makan jam 9, sebelum jam 9. Jadi misal mau ketemu jam 10 gitu ya, mau ketemu, atau teman Anda atau kolega Anda mau ketemu jam 10, ya Anda bisa mengatakan I will have eaten before 9 o'clock. Saya akan sudah makan nih jam 9 pagi. Jadi kita bisa ketemu gitu. Kalau di Indonesia kita nggak ada ya ngomong kayak gitu ya. Ya udah, ya tinggal bilang aja, oh jam segitu saya udah kok, jam segitu saya sudah makan. Nah, ya memang agak ribet ya untuk kita belajar bahasa Inggris ya. Talk about time itu tenses ya, perubahan kata kerja. Ini adalah pola dari future perfect tense, subject plus will plus have plus verb ketiga untuk kalimat positif. Untuk kalimat negatif, subject plus will not have plus verb ketiga. Untuk kalimat tanya, will plus subject plus have plus verb ketiga. This is the usage of future perfect tense. Kita bisa lihat, it is used to express an action which will have finished or completed before a specific time in the future.
by 5 o'clock I will have finished my work. Kayak tadi ya contohnya, I will have eaten before 9 o'clock. Jadi ada specific time-nya di masa yang akan datang. It is used to express an action which will have finished or complete before another action in the future. Ada dua kejadian. Kejadian yang pertama akan sudah selesai sebelum kejadian yang kedua. It is used to express an action which began before and will continue up until another action in the future. Oke, kita bahas satu persatu ya. Ini tadi ya, which will have finished or complete before. Tadi sudah saya jelaskan. By 5 o'clock I will have finished my work. Jadi jam 5 nanti saya akan sudah selesai nih ngerjain tugas-tugas saya. Jadi kalau mau ngajak saya setelah jam 5 bisa gitu. Intinya seperti itu. It is used to express an action which will have finished or completed before another action in the future. She will have cooked dinner by the time we arrive. Dia akan sudah selesai masak untuk makan malam ketika kita datang. Jadi saat kita datang ya nanti dia akan udah selesai nih masak untuk makan malamnya. Of course makan malamnya udah ready, udah siap. Yang ketiga, it is used to express an action which began before and will continue up until another action in the future. Duration in the future with non-continuous verb. Jadi kata kerja yang nggak bisa dalam bentuk ing, nggak bisa dirubah ke dalam bentuk ing. They will have been in California for 10 years by the time they retired. Dia akan it express an action that start before and continues up to another action or time in the future. Nah, ini dititik beratkan pada how long, berapa lama. Gitu. Ya. Oke. Jadi itu materi kita hari ini untuk pertemuan ke-6 atau video ke-6. Kalau ada yang mau ditanyakan, misal ada pertanyaan atau lain sebagainya, Anda bisa catat dulu, Anda bisa keep. Nanti sebelum UAS, insya Allah saya akan adakan tatap muka live streaming, entah itu nanti pakai Zoom atau apa, untuk membahas topik-topik atau materi-materi yang Anda belum paham sebelum kita final test atau midterm test. Oke, begitu saja untuk pertemuan kali ini, untuk video kali ini. Thank you for your attention. See you on the next video. Goodbye.